Lampung 2 malam, di Palembang 2 malam, dan di sini malam kedua di Balikjati. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan semula, bahwa ini ada zikir, namanya zikir Ismullah, ya, zikir itu Al-Azam, ya. Jadi inilah zikir yang paling tinggi. Kenapa dikatakan zikir paling tinggi? Apabila kita sebut Allah, maka di situ subhanallahnya masuk. Betul tidak Bapak Ibu? Alhamdulillahnya masuk di situ. Allahu Akbarnya masuk di situ. Bahkan Asmaul Husna yang 99 nama Allah itu, nama sifat Allah itu masuk semua dalam kalimat Allah. Makanya dikatakan ini zikir yang paling tinggi. Sebenarnya ini adalah amalan para nabi dan para wali Allah. Tetapi alhamdulillah melalui Masyihatul Ma'mun, ya, beliau mendapat balik ilham untuk ini diamalkan pada akhir zaman ini. Insya Allah bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mengamalkan zikir ini selepas sholat fardu, insya Allah ada bapak mengatakan lah bisa karena biasa, ya. Jadi kita biasakan lidah kita Allah, 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 Allah. Berapa banyaknya tidak dihitung Bapak Ibu, ya. Tidak dihitung sesuai dengan ayat Quran surah Al-Ahzab 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udzurullaha dzikran katsiran. Ya, surat Al-Ahzab ayat 41. Hai orang beriman, sebutlah Allah banyak. Ya, jadi Allah perintahkan kita yang dipanggil di sini ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nas, bukan manusia, tapi yang orang beriman. Uzkurullah dzikran katsiran, sebutlah Allah banyak-banyak. Dan kita amalkan selesai sholat fardu sesuai dengan surah An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytum sholata fadhkurullah. Ya, apabila kamu selesai pada sholat, sebutlah Allah, ingatlah Allah. Ya, jadi bagi yang mengamalkan zikir Allah ini, masya Allah, luar biasa. Allah beserta malaikatnya bersalawat kepada yang berzikir Allah. Ya. Lanjutan dari surat Al-Ahzab tadi, ya, ayat 42-43. Walladzi yusallu 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilal nur. Jadi Allah beserta malaikatnya bersalawat kepada hamba Allah yang menyebut nama Allah tadi, dan dikeluarkan dari kegelapan kepada yang terang. Demikian. Lalu siapa yang masuk dalam kaum faridun? Ya, jadi suatu hari Rasulullah bersabda, sabaqal faridun. Ya, hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah bersabda, sabaqal faridun, pasti menang kaum faridun, terdahulu kaum faridun. Lalu para sahabat bertanya, wa mal faridun ya Rasulullah? Siapakah kaum faridun ya Rasulullah? Nabi menjawab, qala adzakiruna Allah wa dzakirat, laki-laki dan wanitanya yang lidahnya basah dengan nama Allah. Nah, jadi zikir kita ini dikatakan zikir mufaridiyah, diambil dari kata mufaridun tadi. Demikian. Bahkan yang saya sampaikan tadi ini zikir akhir zaman, lebih tegas lagi ada hadis qudsi Bapak Ibu. Hadis qudsi mengatakan waktu malaikat Israfil akan meniup sangkakala, apabila ditiup sangkakala maka kiamatlah dunia. Betul ya Pak ya? Sangkakala itu kiamat dunia. Namun Allah berfirman kepada malaikat Israfil, hai Israfil, engkau tunda dulu kiamat, engkau tunda dulu meniup sangkakala selama 40 tahun. Apabila engkau ada mendengar hambaku mengucapkan Allah, Allah untuk memuliakan kamu, masya Allah, dengan sebutan Allah, Allah ditunda dari kiamat 40 tahun. Inilah menunjukkan zikir akhir zaman. Ya, jadi nanti kita masih banyak waktu. Ya, insya Allah kami habis subuh bertolak ke Pekanbaru. Silakan kami menginap di villa di Jalan Air, villa villa
sering lupa ya. Jadi kami jadi jalan Juanda ini terus saja ya. Ada Citraland, dia terus saja. Terus ada villa di situ. Ada villa apa namanya itu ya. Kami menginap situ. Nanti hari subuh kami berangkat. Jadi kalau ada bapak ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut bisa datang ke tempat kami. Gitu ya. Villa apa namanya? Lupa semua. Baik ya. Untuk meningkat waktu, saya akan menyampaikan how to pronounce, bagaimana cara mengucapkan Allah tadi. Karena yang kita ucapkan adalah Tuhan pencipta alam semesta, kita tidak boleh sembarangan Bapak Ibu ya. Jadi alif atau hamzah itu letaknya di pangkal kerongkongan. Letaknya di pangkal kerongkongan ya. A ya. Jadi buat huruf tadi, buat makhraj tadi dari pangkal kerongkongan. Jadi nanti Bapak Ibu akan merasakan apabila hidup Allah ini dengan tepat, hakika berkah. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kisah Panglima Datul masuk Islam, ya. Jadi pada suatu peperangan, Panglima Datul waktu itu masih menjadi masih kafir ya Panglima Datul. Jadi kaum kafir dipimpin oleh Panglima Datul, sedangkan muslimin dipimpin oleh Rasulullah. Ya. Jadi waktu itu kalau istilah kita sekarang mungkin tentang senjata ya, tentang senjata, istirahat tanpa istirahat. Jadi Panglima Datul ini dia tidak memenuhi tidak memenuhi peraturan mainnya gitu ya. Jadi dia mengundak-undak sampailah di depan Rasulullah. Lalu dia hulus pedang. Dia hulus pedang begini. Ya Muhammad, kepada siapa kau minta nyawamu ada di dalam pedang. Lalu apa jawab Nabi waktu itu? Jawab Nabi, Allah, Allah, Allah. Lalu Panglima Datul dia lepas pedangnya jatuh. Ya pedangnya jatuh, lalu pedangnya diambil lagi oleh Rasulullah. Lalu kembali Rasulullah menulis, hai Dasul, pada siapa kau untuk mau? Lah, kalau tidak kepada siapa hanya belas kasih kau ya. Nah, kita sudah ada aturan main, kau tidak boleh seperti ini. Nah, sekarang kau kembali ke pasukan, ini kembali kembali. Dalam perjalanan kembali ke pasukannya dia berpikir, Panglima Dasul tadi, buat apa berperang dengan orang seperti ini? Kalau dia mau bunuh aku udah mati dari itu. Akhirnya dia kembali, dia bersahadat. Dia bersahadat, dia masuk Islam, dia kembali ke pasukannya, dia kabarkan semua pasukannya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semuanya masuk Islam dan perang pun selesai. Baik, saya mencontohkan cara menyebut Allah ya. Makhrajnya itu dari pangkal kerongkongan depan itu alif atau hamzah, lalu ha besar di pangkal kerongkongan, di pangkal kerongkongan belakang. Jadi harus pas ya, harus keluar dari pangkal kerongkongan sini ya. Jadi caranya supaya tepat kita buka mulut. Lamnya ditebalkan. Boleh dicoba Pak? Coba silakan. Duduknya seperti ini Pak ya. Nah, coba Pak. Nah duduknya seperti ini ya. Jadi waktu kita beramal itu duduknya seperti ini. Silakan Pak. Duduknya seperti contohkan Bapak ini. Nah, ini namanya duduk istiqras. Duduk istiqras. Boleh Pak dicontohkan Pak? Disebut Pak Asnawi. Coba Pak. Allah. Allah. Bagus. Coba Pak. Allah. Tebal ya. Lamnya tebal. Allah. Nah, coba Pak. Bagus. Allah. Bagus. Silakan Pak dicoba. Allah. Bagus. Baik ya. Kita sekarang baca Fatihah untuk Rasulullah ya. Bila Mustafa Rasulullah SAW Fatihah. Silakan Bapak Ibu berdoa minta kepada Allah yang baik dan satu saja. Apa yang dimohonkan diperlukan saat ini coba minta semua. Yang baik silakan berdoa. Silakan berdoa. Tangannya dirapatkan gini ya. Kalau sudah sekarang
azkurkum. Fadkuruni azkurkum. Silakan Pak. Fadkuruni azkurkum. Kau ya, bukan saya kita. Fadkuruni azkurkum. Baik, sekarang kita berpikir sama-sama. Allah, Allah, Allah. Allah, 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 Allah. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir saat ini, saya sampaikan ijazah pikir ini ya. Jadi pikir suatu amal itu harus ada tanggung jawab Bapak Ibu ya. Harus pesanan menyambung pada Rasulullah ya. Jadi pikir ini disampaikan oleh Maulana Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Akbar ya, sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan Quran setiap hari. Sejak tahun 2006 sampai akhir ayat beliau 78 selama 42 tahun beliau mengatakan Quran. Itu orang-orang beliau ya. Jadi Bapak Ibu terima ijazah pikir ini dari Masyarakat Muhammad. Silakan diterima Bapak Ibu ya. Sebagai tanda terimanya, silakan sebagai tanda terimanya baca satu kali Fatihah. Saya sampaikan lagi satu doa yaitu apabila kita selesai berdoa dengan sabab hal mufaridu ya. Jadi bagaimana apabila dibaca sabab hal mufaridu menjadi buah doanya ya. Baik, saya cerita contoh apa ya Bapak Ibu, kita contohkan cara mengamalkannya ya. Mari ikut sama-sama baca. Sebelumnya seperti ini. Masalah. Masalah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.